Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, malam Pak. Jadi sini kami akan menjelaskan tentang tugas microprogramming assignment. Pertama dari anggota kelompok Senin 3 ada Kevin Adam Wilhak, Ryan Misan, Lutfi Sediadi, Faiz Haris Sabimo, dan Evandita Wiratama Putra. Lanjut daftar isi seperti berikut. Nah, lanjut ke latar belakang masalah. Di sini kita ada suatu instruksi buat multiple circuit Baik, komputer yang di sini saya didefinisikan akan jelasin latar sebagai belakang berikut. permasalahan. Instruksi ini akan dijalankan Di apabila sini komputer diberikan sebuah digunakan instruksi baru oleh untuk sebuah multiple cycle komputer yang Nah, ketika didefinisikan instruksi sebagai tersebut berikut. diikuti oleh mikro, Nah, maka yang terjadi instruksi adalah tersebut akan register DR dijalankan apabila komputer itu akan menerima diisi sama operan sekali dengan dari bit register 00, 1, antara perkalian dari misal 000, nilai 1. dari register Dan yang ketika ditunjuk register SA dan instruksi operan yang digunakan tersebut oleh komputer. dieksekusi oleh Nah, lanjut ke pada solusi microcontroller, Haris maka yang terjadi adalah register DR akan diisikan oleh sebuah nilai. Nilai tersebut Nah, oke baik. didapatkan Jadi dari dalam hasil mengimplementasi perkalian instruksi antara tersebut, data dari maka memori kita perlu dengan adanya alamat yang ditunjuk rencana yang oleh konkret register SA, mengenai register apa aja yang lalu dikalikan digunakan dengan nilai dan tujuannya juga apa. Nah, yang operan yang pertama, register didapatkan R8 dari bit akan word. digunakan untuk menyimpan nilai dari data pada memori yang ditunjuk oleh oleh SA. Terus register R9 itu akan digunakan untuk menyimpan nilai dari operan. Terus ada juga register 10 yang akan digunakan untuk menyimpan hasil perkalian dari R8 dan R9. Nah, kemudian berikut adalah, state yang akan digunakan dan alur kerjanya dari microcontroller seperti apa. Yang pertama bakal ada instruction fetch. Nah, pada saat ini microcontroller berada dalam keadaan siap untuk menerima instruksi. Nah, yang kedua kemudian akan dilakukan execution 0. Pada saat ini microcontroller akan membuat nilai dari register R10 menjadi 0. Kemudian, dilakukan operasi pengurangan data pada register 10 dengan dirinya sendiri. Kemudian, masuk ke execution 1, pada saat ini microcontroller akan melakukan store data dari memori yang ditunjuk oleh register SA ke register R8. Kemudian, masuk ke execution 2, pada saat ini microcontroller akan memindahkan data operan dari register 9 melalui operasi move. Lanjut. Nah, kemudian masuk ke execution 3, di mana microcontroller akan melakukan operasi penambahan antara data di register 10 dengan register 8. Lalu hasilnya disimpan ke register 10 tadi. Kemudian masuk ke execution 4, microcontroller akan melakukan operasi pengurangan antara data pada register 10 dengan data register 8, lalu hasilnya disimpan ke register 10. Nah, yang execution 4 ini akan dilakukan jika dengan kasus jika operan negatif. Nah, kemudian akan masuk ke execution 5, pada state ini microcontroller akan melakukan operasi decrement pada data di register 9. Kemudian, jika ada kasus operan itu negatif, maka masuk ke execution 6 di mana microcontroller akan melakukan operasi increment pada data di register 9. Nah, kemudian akan masuk ke execution 7, di mana microcontroller akan melakukan operasi move pada data dari register 9 menuju register DR. Nah, akan terdapat beberapa hal pula yang perlu diimplementasikan agar instruksi lebih efisien. Yang pertama, bila data pada memori yang dituju oleh register SA itu bernilai 0, maka akan langsung diisi 0 pada register DR. Nah, kemudian yang kedua, apabila ada operan bernilai 0, maka langsung diisi 0 pada register SA. Nah, Kemudian lanjut lanjut ke ke state diagram. ya state diagram yang akan dijelaskan oleh Evandita. Baik, saya lanjut dari sini. Nah, di sini berikut ada gambaran tentang state diagram dari instruksi yang sedang dibahas ya. Di sini pertama tuh state-nya ada INF, ini artinya instruction fetch ya. Berarti lagi siap menerima instruksi. Nah, kalau sudah menerima instruksi tadi, yang operan bitnya tadi, yang 001, 0001, dia akan masuk ke execution 0, ya, ini state pertamanya. Nah, pada state pertama ini tugasnya dia lagi ingin membuat register 10 itu bernilai 0. Nah, caranya gimana? Caranya dengan melakukan subtract antara register 10 dengan register 10 itu sendiri. Nah, tujuannya kenapa dibuat 0? Karena bisa jadi sebelumnya register 10 ini sudah pernah dipakai dan nilainya bukan 0. Nah, di sini register 10 ini dipakai nanti buat nampung hasil kali antara data di memori dengan operan. Kemudian lanjut ke state berikutnya di execution 1. Nah, di sini register 8 ini akan dipakai untuk menampung data dari memori yang ditunjuk oleh register SA.
Nah, di sini ada juga handling ya. Kalau ditemukan ada zero flag ya, artinya di memori tersebut nilainya 0, maka dia langsung saja lanjut ke state execute 7. Nah, kenapa begitu? Karena dalam proses perkalian ya, kalau salah satu operannya bernilai 0, pasti hasilnya juga 0. Gitu. Makanya tadi yang sebelumnya R10 udah 0, langsung saja dipindahkan ke register DR ya, data register. Terus setelah kalau zero flag-nya bernilai 0 ya atau tidak ditemukan angka 0, maka lanjut ke ini state berikutnya yaitu execute 2. Nah, di sini dia akan menampung operan pertama di zero flag dulu ya operannya. Habis itu ditampung ke register 9. Nah, di sini juga ada handling juga kalau operannya uh, bernilai 0 ya. Jadi zero flag-nya nyala itu. Berarti dia langsung ke state execute 7 yang dimana nanti hasilnya langsung di set 0 gitu. Tapi kalau tidak ditemukan zero flag, maka dia akan ke bawah dan dicek lagi operannya ini dia negatif atau positif. Ya. Kalau perkalian dengan positif, berarti nanti data di memorinya dijumlah secara berulang sampai operannya terpenuhi. Ya. Tapi kalau operannya ditemukan negatif, maka dikurangi ya. Yang awalnya 0 di R10 kan 0 awalnya. Nah, ini dikurangi sama sama tadi data yang di memori tadi. Ya. Itu akan dilakukan secara berulang sebanyak operan kali. Nah, pertama saya jelaskan dulu yang ketika tidak negatif, berarti flag-nya yang 0. Di sini nanti masuk ke state execution 3, ya, dan di situ ditemukan nih R10, R10 tambah R8, hasilnya dimasukkan ke R10. Nah, R8 itu tadi untuk menyimpan nilai sementara dari data pada memori kan. Nah, ini dijumlah sama R10 yang awalnya 0, ditambung di R10 juga. Nah, kemudian dicek, ya belum. Kemudian di execution 5 ini di determine operannya ya. Pertama kan tadi kan R9 digunakan buat nampung operan. Karena sudah dilakukan penjumlahan sebanyak sekali, jadi operannya di determine. Terus nanti ada pengecekan, ada zero flag tidak. Ya kalau kalau R9 belum sampai 0, maka terjadi looping. Kalau udah sampai 0, maka zero flagnya nyala dan akan lanjut ke execution 7. Lalu untuk yang execution 4 ya, state execution 4 itu terjadi ketika operannya tadi negatif. Nah, itu nanti R10-nya dikurangi uh, sama data yang ada di R8. Ya, itu bentuk terus komplement itu. R10 kan tadi awalnya 0 ya. 0 habis itu nanti akan dikurangi oleh data pada memori sebanyak operan kali gitu. Nah, caranya gimana? Nanti berikutnya nanti ada nih di execution lab. Execution 6 itu nanti kalau setiap kali terjadi proses pengurangan, nanti operannya ditambah gitu. Ya R9-nya ditambah. Kenapa ditambah? Karena operannya negatif ya. Biar bisa mencapai nilai 0, maka harus ditambah 1 setiap kali terjadi pengurangan gitu. Nah, habisnya dicek ada zero flag tidak. Kalau sudah sampai 0, maka sudah hentikan perulangannya. Tapi kalau belum sampai 0, dia kembali lagi ke execution 4 gitu. Lalu di execution 7 jadi apa? Di execution 7 itu dia intinya yang di R10 kan tadi menyimpan hasil perkalian kan. Nah, nanti R10-nya dipindah ke register nilai yang ada di R10-nya dipindah ke register DR gitu. Destination register. Nah, terus ada juga ini program counternya akan di-increment. Terus nanti akan balik ke status INF. Nah, lanjut ke state table. Sebenarnya state table sendiri itu kayak implementasi lain dari state diagram. Jadi di sini ada state-statenya misalnya di X0. X0 itu opcode dengan opcode sekian dengan flag yang sekian yang tidak belum ada, nggak ada. Bakal lanjut ke next state-nya X1. Dan di sini sendiri ini ada output pada register-registernya ada register AX, BX dan seterusnya. Nah, di sini buat X0 sama kayak di state diagram tadi bakal ngosongin dulu R10 terus bakal langsung ke next setnya X1. Di X1 sendiri kayak tadi ada zero flag dulu. Kalau ternyata zero bakal langsung ke X7 sama kalau nggak zero bakal ke X2. Dan buat seterusnya juga kayak gitu dari X2 bakal ada pengecekan negatif dan zero flag dulu. Bakal nentuin bakal kemana setelah R9 dimasukin zero flagnya dari operan. Nah buat X3 masukin nilai dari R10 ditambah R8 masuk ke register R10 lanjut ke next stepnya 5 buat next stepnya 5 ini bakal
terus komplement kayak katanya tadi di state diagram, dan lanjut ke kalau zero flag-nya 0 bakal ke X3, kalau zero flag-nya 1 bakal ke X7 dan kelar. Nah, di sini juga X6, kalau X6 sendiri itu tuh masukin R9 dengan nilai incrementnya. Nah, si Z ini Z flag-nya kalau misalnya 0 bakal ke X4 lagi. Kalau misalnya ini ya X-nya 7 berarti udah kelar atau masuk ke X7 kalau zero flag-nya udah 1. Nah, X7 sendiri ini bakal masukin tadi nilai dari R10 ke dalam register DR dan lanjut ke next step-nya itu ya INF. Ini juga menandakan operasi PC ini. Oh, ini PC juga program counter juga bertambah juga terjadi di sini. Lanjut ke kesimpulan oleh Kevin. Kesimpulannya adalah instruksi microprogramming ini menggunakan 9 state. Kedua, state dimulai dari INF dan melaju terus sampai EX7 dan kembali lagi ke INF. Karena pada rancangan mesin belum ada instruksi perkalian, maka operasi tersebut dapat diterapkan dengan melakukan perulangan operasi seperti penjumlahan atau pengurangan, tergantung pada nilai operan K positif atau negatif. Untuk kasus operan positif, dilakukan penjumlahan sebanyak operan. Setiap kali terjadi operasi tersebut, dilakukanlah decrement pada nilai operan sampai bernilai 0. Untuk kasus operan negatif, dilakukan pengurangan sebanyak operan, dan setiap kali terjadi operasi tersebut, dilakukanlah increment pada nilai operan sampai bernilai 0. Handling untuk kasus tertentu dapat diterapkan agar instruksi lebih efisien. Nah, mungkin sekian dari kami kelompok Senin 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.